kan kita tahu seminggu ini bursa regional itu kebanyakan koreksi ya, cuman IHSG nih ya yang melawan arus nih. Nah, kira-kira Iya. investor global itu ekspektasinya seperti apa menjelang pengumuman suku bunga nanti malam nih? Iya, iya. Kalau kita lihat ya memang sebenarnya di kondisi sekarang ini apa namanya market itu lagi nunggu FOMC meeting malam ini. Tapi kalau kita lihat kenapa Indonesia itu outperform, ini ada sebenarnya itu ada faktor yang sangat spesifik untuk Indonesia, yaitu apa namanya itu Mbak Tere. Kalau kita lihat ya sektor perbankan kan lagi nggak jalan. Ini sesuai dengan yang kita obrolin kemarin-kemarin nih. Sektor perbankan lagi nggak jalan. Dan justru sektor yang masih jalan sekarang itu adalah sektor yang nggak mengalami sebuah fase harganya itu membaik lagi, yaitu sektor yang terkait dengan komoditas. Terkait dengan komoditas, oil and gas, itu yang mensupport market, dan terutama itu ya, kenaikan harga saham commodity related ini yang sebenarnya itu berhasil menjadi apa namanya pembantu dari IHSG, kira-kira seperti itu. Itu perbedaan kita. Kita negara yang kesupport sama batubara, dan reboundnya batubara belakangan ini itu sangat membantu IHSG sebenarnya. Walaupun memang kalau kita lihatnya secara apa namanya secara regional, negara-negara lain itu mengalami penurunan di pasar sahamnya. Nah, kalau untuk malam ini terkait FOMC meeting, apa yang harus kita perhatikan? Kalau aku sih punya pandangan ini hampir dipastikan tidak ada kenaikan tingkat suku bunga ya. Tingkat kenaikan suku bunga nggak ada, cuman yang harus kita perhatikan adalah guidance dari FOMC meeting itu sendiri. Iya masih ngasih guidance-nya itu gimana? Karena guidance terakhir yang keluar di bulan Juni itu menunjukkan bahwa tahun depan itu ada guidance potong bunga sampai 4,5% loh. Mbak Tere, ini yang harus kita lihat, apakah ekspektasi potong bunga sampai 4,5% ini yang ngejaga bond yield US itu nggak lompat lagi, ini bakalan berakhir atau enggak, ini sama-sama mesti kita lihat ya. Oke, jadi setelah bulan ini akan ditahan, suku bunganya most likely itu kedepannya masih ada potensi kenaikan lagi ya. Nah itu kalau gitu. Iya, aware masih naik lagi ya, tapi hampir semua orang itu semuanya, even the Fed pun udah kasih komunikasi, kita udah berada at the end of interest rate hike cycle. Yang market itu belum apa namanya belum aware itu adalah bagaimana kalau trajektori tahun depannya itu diubah. Ini yang harus sama-sama kita lihat. Nanti ini kita lihat. Mungkin bisa cek nanti daily-nya Trimegah besok ya. Gimana pandangan kita terhadap new dot plot. Karena yang paling penting saat ini itu bukan naik atau enggaknya Fed rate tahun ini. Yang penting itu adalah guidance yang keluar dari FOMC meeting. Mereka bisa potong bunga banyak nggak tahun depan? Itu pertanyaan market. Kalau ternyatanya nggak banyak, ini yang kita antisipasi. Kalau ternyata nggak banyak, itu bisa mendatangkan pressure ke emerging market asset class. Tapi itu berarti ya di satu sisi, dikarenakan ada beberapa isu spesifik yang membuat harga komoditas itu naik. Kalau aku lihat temanya sekarang itu memang commodity related stock itu masih akan outperform. Temanya di kondisi sekarang ini aku menyarankan short bond, long commodity. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik banget ya. Short bond, long commodity itu yang menopang IHSG kita juga ya seminggu ini. Kalau kita lihat ada tadi aku juga baca-baca news nih, ada berita tentang US debt nih yang udah hit 33 triliun ya, itu tertinggi for the first time. Nah, kita tahu yang soal debt ceiling kemarin yang udah dicabut. Nah, apakah ini akan menjadi concern lagi nih untuk yang bisa menghambat pasar saham di global lagi nih? Kalau aku lihat ya memang concernnya memang oversupply dari US Treasury itu masih jadi concern, itu yang membuat US Treasury yield ini masih bisa naik ke atas, itu yang kita lihat sih. Oke, tapi apakah itu akan mempengaruhi government spending-nya sehingga akan mempengaruhi ekonominya juga ke depannya nih Pak Faro? Iya, benar. Itu akan mempengaruhi ya, yang pasar butuhkan sekarang itu adalah fiskal yang mengetat. Baik di Amerika Serikat ataupun di Indonesia. Kalau di Indonesia, alhamdulillah kita fasenya udah mengetat ya, dan guidance dari fiskal defisit kita ada di bawah 2% daripada PDB, tapi di Amerikanya ini yang nggak kondusif sebenarnya Mbak Tere. Di Amerikanya itu, saat ini Kementerian Keuangan itu masih meningkatkan bond issuance. Padahal kita expect seharusnya bond issuance-nya mulai direm, kira-kira seperti itu. Oke, jadi karena oversupply dari
bond issuance-nya ya. Oke, nah kalau Iya. ngomong-ngomong soal ekonomi, kita lihat dari proyeksi dari OECD itu kan proyeksi dari negara-negara di luar, apalagi US itu kan di tahun 2024 proyeksinya itu bahkan mereka revise down tuh untuk GDP growth-nya, bahkan dari 2,2 ke 1,7, 1,8% ya, Om Farul ya. Jadi Iya benar. kalau melihat ada overall global economy slowdown, itu lihatnya gimana tuh dampaknya? Kalau Indonesia, apakah Indonesia masih baik-baik saja nih saat ini? Nah, biasanya memang ada fase-fase di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa di atas pertumbuhan ekonomi global ya. Globalnya lagi melemah, kita masih bisa naik. Tapi biasanya itu nggak terlalu lama. Karena hal yang berikutnya itu biasa terjadi kalau globalnya melemah, aliran flow-nya berkurang, yang berarti juga permintaan ekspor impor dari barang di Indonesia juga berkurang. Mau nggak mau biasanya akan ada tekanan dari sisi neraca balance of payment, neraca pembayaran kita. Ini yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau kita semuanya aware, kita sudah mulai mengalami fase rupiah itu terdepresiasi. Ini yang aku lihat harus kita waspadai. Kalau secara ekonomi, secara data ekonomi, aku nggak khawatir sampai akhir tahun ini data-data masih akan bagus, Mbak Tere. Pertumbuhan ekonomi masih akan cenderung outperform, tapi memang dengan adanya global yang melambat dan menurunnya prospek ekspor kita juga gara-gara ekonomi dunia yang melemah, aku lihatnya resiko di rupiah itu mulai meningkat. Ini yang perlu kita kita hadapi di kondisi saat sekarang ini. Oke, resiko rupiah melemah ya. Pas ada pertanyaan nih, tadi kan bahas soal kita long commodity, short bonds ya. Nah, kalau commodity ini, baru lihatnya longnya ini untuk time frame seberapa lama nih? Kalau aku lihatnya sampai akhir tahun paling nggak. Sampai akhir Ini tahun? belum price in. Orang belum price in bahwa harga komoditas ini secara supply side itu buat improvingnya itu sulit. Terutama oil and gas ya, itu belum fully price in. Oke, terutama oil and gas ya komoditasnya. Terutama oil and gas. Batu bara ada upside oke, just oke kalau batu bara. Tapi oil and gas, aku bilang upside-nya ini luar biasa. Makanya jangan heran, saham-saham seperti Medco itu udah hampir lewat nama target price entry megah. Karena kalau aku lihat sih secara fundamental memang kondisinya itu bisa jauh lebih bagus daripada daripada yang yang diekspektasikan sebelumnya. Oke, karena isu soal undersupply ini masih sebenarnya struktural ya. Ini struktural, karena itu kalau kita ngobrol sama di Trimega, kita lihat oil and gas itu terutama struktural. Struktural. Mungkin kalau posisi di batu bara itu lebih bisa trading ya. Trading gara-gara ada ekspektasi harganya lagi meningkat gara-gara China opening. Tapi kalau oil and gas, aku lihat nih kita mesti ngolongnya agak lama nih. Oke. Nah, ini bakal challenging the assumption dari banyak hal. Dari banyak kita, terutama orang di industri oil and gas itu sendiri. Menariknya tuh kayak gini, Mbak Tere. Kalau kita ngobrol dengan analis pasar ya, analis kayak profesi kayak saya, mereka itu udah rada bullish gitu sama harga oil and gasnya gitu. Oh ya, ini ada supply problem, harga bakal meningkat. Tapi kalau kita ngobrol sama pelaku oil and gas, mostly asumsi di modal mereka masing-masing yang nantinya itu jadi keputusan investasi itu nggak jauh-jauh dari 60-70 sampai hari ini asumsinya. Ya nanti tahun depan harga minyak turun lagi. Itu mostly asumsi dari perusahaan-perusahaan minyak besar. Coba bayangkan kalau asumsinya cuma segitu, berarti pemain minyak sendiri tidak expect sektornya terlalu bagus, sehingga undersupply ini bisa lebih severe. Jadinya dengan kondisi adanya perbedaan ekspektasi antara pemain di industrinya itu sendiri dan market, aku lihat justru ini akan memperpanjang bull cycle di oil. Ini harus kita lihat. Oke, jadi karena kondisi saat ini ya, ada yang nanya nih, kalau dari oil and gas lihat subsektornya sebenarnya itu secara keseluruhan kan kita tahu ada logistik, SP-nya, ada juga yang kalau untuk di Indonesia sayangnya nggak terlalu banyak game ya, logistiknya oke Indonesia sih. Logistiknya ya. Nah,
Terus ini ada yang nanya, oil and gas ngelong sampai kapan ya kira-kira? Sampai tahun depan, paling nggak aku lihat sampai tengah tahun depan. Paling tidak ya. Mari kita lihat apa yang udah terprice in, apa yang belum kita terprice in di tahun depan. Tapi yang sekarang aku masih pede, ini upside-nya masih jauh. Upside-nya masih jauh ya. Oke, Masih ini jauh, ada yang masih nanya, kalau ekonomi Indo atau ISG aman ya Pak Farul? Ini dia. Kalau ekonomi Indo, kita jangan lupa bahwa walaupun ada selective stock yang diuntungkan oleh harga minyak naik, tapi kita itu net oil importer. Karena itu aku menyarankan dari kemarin-kemarin kita berhati-hati dengan nilai tukar rupiah, kira-kira seperti itu. Yang ujungnya nanti, kalau aku lihat kalau pelemahan rupiahnya banyak, resiko di IHSG akan muncul juga. Kita udah bisa lihat bahwa belakangan ini big cap kita udah mulai turun kan, BCA udah mulai turun. Iya kan, Tere? Betul. Bank-bank sudah mulai turun. Iya. Ini sebenarnya udah tanda-tanda bahwa kalau aku lihatnya kita bisa call particular stock and being bullish on the commodity sentiment, tapi on market in overall aku justru di level sekarang udah sama seperti aku bilang kemarin, sudah sangat netral dan hati-hati, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada good point juga ya dari Pak Aloysius nih. Catch up ke supply lama kalau oil, kalau coal catch up supply Benar, 1 tahun. lama. Benar ya? Lama, karena itu paling nggak ngolong oil 1 tahun. Beli saham oil and gas tertarik. Ini ya related, pandai-pandai nawar, dapat ini benar-benar ini diam aja Bapak Ibu, diam aja sampai tahun depan nih value investing. Kita sih percaya bakal banyak kejutan-kejutan yang positif di di sisi inilah, di sisi oil and gas itu ya gue lihat. Oke. Nah, kalau dari segi, kalau sebenarnya Indonesia kan adalah negara komoditas ya, makanya kita bisa dapat untung nih. Tapi kalau dari segi US-nya nih, apakah seberapa ini jadi tantangan nih? Kalau US kan mulai khawatir kembali, wah harga minyak dunia naik dengan terjadinya inflasi lagi nih, Pak Farul. Ya, kalau harga minyak dunia naik, kalau harga minyak dunia naik, ya itu dia kayak aku cerita tadi, kita harus concern sama neraca dagang kita. Tapi memang kalau terkait dengan energi related, geothermal, terus energi baru terbarukan, itu bakal sentimennya bagus semua. Tapi ini bakal membuat sampai kayak yang aku bilang ya, dari 2 bulan lalu aku udah cerita, aku udah netral di consumer. Kalau udah kondisinya kayak gini, aku bearish di consumer justru. Jadinya kita lihat di komoditi oke, di consumer udah nggak oke, kita lihat. Oke. Nah, tadi kalau kita ngomong soal komoditas, ada juga nih yang nanya, kalau nikel bagaimana nih komoditas? Ya. Mungkin yang ke metal. Ya, kalau nikel, kalau aku lihat ya ceritanya ya cari yang bisa ada volume naik ya. Kalau yang harga naik kayaknya nikel, story harga naik udah limited ya kalau aku lihat. Ya, masih boleh lah nikel, tapi mesti hati-hati buat trading. Nggak se-clear oil and gas. Udah nggak se-clear oil and gas. Nikel itu what if-nya udah mulai banyak. Oke, menarik, cari yang volumenya karena harga nikel kita juga nggak boleh naiknya, nggak boleh terlalu kencang kan dasarnya. Betul. Jadi tidak se-price sensitif itu ya dibandingkan oil and gas sama coal ya. Benar. Untuk argue beli nikel itu udah konsensus call, udah so many broker, udah so many analyst is calling for that. Tapi kalau oil and gas aku lihat ini call-nya masih early. Masih early, ini baru banget. Belum semua orang masih lihat banyak resikonya, tapi kalau lihat tuh ada light at the end of the tunnel. Kita udah kelihatan nih cahayanya di ujung. Ini benar-benar kalau aku bilang sektor yang sebenarnya worth betting ya, gara-gara sudah under investment bertahun-tahun, itu yang aku lihat. Kalau nikel butuh lebih dari 3 argumen. Kalau di aku ya, lebih dari 3 argumen untuk beli saham, beli obligasi, beli forex, lebih dari 3 argumen itu berarti biasanya argumennya nggak meyakinkan. Ini to be easy. Ini ada undersupply, terus nyari investasi barunya udah nggak ada, terus pemain-pemainnya udah consolidate. Ini udah selesai di minyak. Jadi kalau aku lihat di minyak udah tinggal upside doang. Itu yang kita lihat. Oke, menarik. Wah, ini lumayan banyak nih yang nanya seputar EBT geothermal. Tapi sebelum kita jawab dulu nih, masih seputar komoditas, ada juga nih yang nanya tentang CPO.
Nah, kalau CPO terakhir kita juga ada ngobrol-ngobrol ya sama Karel karena analis kita di CPO dia itu udah re-rating nih dari yang sebelumnya netral um, ke overweight nih di CPO ya. Setuju, Nah, kalau setuju dengan harga soft commodity yang mulai naik, ini gap antara soybean dengan CPO itu udah terlalu jauh. Aku lihat ya harusnya harga CPO itu bakal ngejar. Dan juga jangan lupa bahwa profile plantation di Indonesia dan Malaysia itu mulai menua. Jadinya perusahaan CPO yang, nah ini mesti cari nih, ini ada ini nih ya, ada si Karel nih. Wah. Kalau kita lagi nonton. Pokoknya kalau cari CPO yang tanamannya masih muda. Oke, wah itu ada tuh. Jangan cari yang mature, yang gede-gede kayaknya nggak berasa tuh. Kita bisa dapat alfa dari cari yang tanamannya masih muda. Tapi hal lagi ya, beli CPO, nah ini lagi nih, beli CPO sama beli oil and gas di kondisi market kayak sekarang, belinya mesti pakai iman. Ada pakai iman itu. Jangan berpikir harus banyak bisa lihat technical dan lain-lain. Ini nggak waktunya. Ini waktunya kita akumulate, simpan 2-3 bulan atau setahun, insya Allah ada hasilnya. Kira-kira aku lihat kayak gitu. Ini fase di saham terutama yang energi related ya, oil and gas sama CPO, kira-kira seperti itu. Oke. Ini sahamnya masih ringan, Mbak. Kalau bahasanya orang fund, ini saham masih ringan. Wah, ini masih ringan, nggak banyak yang masuk. Wah, ini teman-teman kayaknya udah baca report CPO juga nih. Udah tahu nih jawabannya. Oh ya, rupanya CPO. Ya, udah tahu jawabannya. Ini mantap nih, mesti follow, selalu lihat selalu baca report-report dari Trimenggas, selalu ikutan IG kita. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita sharing ya, mana yang kira-kira juicy. Jangan lupa disclaimer on. Karena kita selalu berusaha ngasih kalau perlu itu angle-angle yang menarik lah gitu. Kalau orang di market udah ngobrolin, kita biasanya udah nggak ngobrolin. Kayak sekarang kan orang mau cerita pemilu, mau consumer kan. Kalau kita lihat consumer udah selesai. Udah selesai. Jangan. Ceritanya udah gone. Kita harus move ahead. Semua orang udah ngomongin pemilu sekarang. Udah price in di market dia. One step ahead. Banyak nih yang nanyain tentang EBT, per-EBT-an dan geothermal nih. Kan kita tahu kemarin baru diumumkan ya bursa karbon itu akan mulai tanggal 23 September. Jadi emang minggu ini kita lihat flow itu mulai ke saham-saham yang bergerak di renewables. Pandangannya gimana sih market ini bergerak? Kalau aku sih lihat lebih renewable ini akan kebawa juga sama harga minyak naik ya. Oke. Renewable ini akan kebawa harga minyak naik, tapi kita udah harus tahu mana di antara renewable ini yang benar-benar langsung bisa kelihatan bottom line-nya, nggak banyak. Nah, karena pilihannya nggak banyak, saham-saham yang yang semi renewable, yang looks like renewable juga, kayak PGEO itu bakal disukain. Nggak ada pilihan lain selain naik. Itu lagi kejadian sekarang di saham tersebut. Oke, melihatnya apakah ini cuma sentimen kita bisa manfaatkan untuk trading atau benar-benar kita harus hati-hati nih untuk kita melihat selama arah harga minyak masih naik, sentimennya masih akan positif. Yang harus kita waspadai habis ini adalah ini aku lihat ini tren seperti ini tuh bisa selesai kalau di tengah tahun depan ini ya. Sekarang itu kan konsensus on the central bank itu masih red cut tahun depan, masih red cut ya kan. Tapi kalau konsensusnya itu berubah gara-gara harga minyak naik, inflasi itu meningkat dan itu berubah menjadi red hike, maka akan muncul ekspektasi perlambatan ekonomi further yang akan nurunin harga minyak. Di situ nanti ketika itu udah kelihatan baru kita keluar dari sektor energi baru terbarukan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini memang aku bilang nih, kalau bilang ini bukan fundamental, ini mirip kayak kayak kita lihat digital ekonomi 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita bisa doing it on sentiment, but mind your own risk. Dan ini ya aku ngasih ingetin juga, dan siklus semakin hari itu untuk sentimen-sentimen sektor seperti ini itu makin pendek. Dulu digital ekonomi kita punya setahun lebih loh, Tere. Ya kan, digital bank 1 tahun lebih itu. Terus ada kemarin itu siklusnya itu makin pendek lagi, AI itu juga kalian makin pendek. Dan aku lihat ini, aku sih curiga ini siklusnya juga nggak terlalu panjang, karena itu
dalam apa namanya dalam sebulan 2 bulan ke depan kita udah harus realize gain kita, itu yang aku lihat sih. Oke, jadi ini kita On this matter, tahun ini masih ada gain, tahun depan more risk than the gain, kira-kira seperti itu. jadi teman-teman jangan terjebak hype. Kalau udah profit, teman-teman bisa set taking profit ya, jangan sampai kita ambilnya di pucuk ya teman. Ya. Oke, karena tetap butuh pembuktian nih Om ini untuk sektor EBT ini. Oke nih, tadi ada yang mention juga brand ya yang akan segera IPO, itu market cap-nya juga cukup besar ya, mungkin itu juga menambahkan hype-nya nih. Nah, kalau kita lihat, tadi kan kita bahas tentang tahun pemilu nih. Nah, kalau market hari ini sendiri, kita lihat, saham-saham yang terkait dengan pemilu ini mulai gerak nih. View-nya bagaimana nih? Apakah ini juga sentimen? Ya, mulai gerak, tapi not so many fundamental things, not so many expectation bisa aku form sekarang. Karena yang naik sekarang ini kan relate sama apa namanya, sama calon presidennya, calon wakil presidennya dan lain-lain. Kalau untuk hal ini aku hanya bisa bilang go with the flow aja. Go with the Go flow. with the flow aja. Ini kalau analis making expectation on this kayaknya apa namanya agak terlalu jauh lah. We cannot, kira-kira kayak gitu. Jadi itu juga bukan something yang akan reflect langsung ya ke bottom line gitu ya. Iya. Akan reflect langsung biasanya saham-saham yang terkait dengan calon-calon itu bisa meningkat, tapi apakah itu sahamnya itu terkaitan dengan fundamental itu kita nggak tahu. Oke. Kita harus lihat ya. Kalau sekarang ya itu kalau mau cerita sentimen ya, but the basis itu masih, kalau aku lihat itu belum terlalu kelihatan. Yang ada basisnya ya, yang pada basisnya aku ceritain tadi itu oil and gas. Itu clear banget. Oil and gas CPO itu clear. That's clear. Supply-nya turun, under investment. Wah, itu aku bilang nih, ini calon ini udah apa namanya udah kita tinggal tunggu naik aja, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa atur strategi, atur porsi juga ya, yang mana yang benar-benar based on fundamental. Ini atur porsi. Tapi di saham ini aku lihat di kondisi sekarang kita udah harus hati-hati, ini sudah masuk fase rupiah mulai melemah. Pelan, slow loh. Coba lihat chartnya rupiah dolar itu pelan, slow, pelan-pelan naik. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kalau naik lagi, jadi kita mesti siap-siap juga. Kayak yang aku bahas sebelumnya, kalau rupiahnya melemah, kita harus cenderung mulai defensif, kira-kira seperti itu. Oke, menarik nih. Nah, Oke, ada yang nanya nih, properti bagaimana? Kayaknya kita juga lumayan sering bahas properti ya. Kalau nggak salah, bilangnya properti mungkin masih di fase wait and see kali ya. Fase wait and see, tunggu presiden baru. Kalau aku ya. Oke. Satu properti. Jadi memang kita beberapa kali kita ngakuin kita coba call satu properti tapi sulit jalan. Kayaknya kondisi sekarang juga belum memungkinkan lah. Benar-benar. Agak berat. Oke, jadi properti sektor kita lihat yang udah konsolidasinya udah bener aja tuh, kayak CPO itu konsolidasinya udah bener, itu udah oke tuh kayak. Oke, hari ini juga udah mulai bergerak menguat ya beberapa DSN. Benar. Ya, kalau terkait properti itu gini juga Pak, properti itu kalau di kasus Indonesia itu orang dapat uang komoditas, uang jualan batu bara, CPO dan lain-lain, itu masuk beli properti kan gitu. Begitu harga komoditasnya turun, mereka banyak duit, mereka beli properti kan. Kalau sekarang harga komoditasnya naik, mereka investasi lagi di komoditasnya dong. Ngapain saya beli properti? Nggak masuk. Oke, benar. Ini di komen, wah ternyata banyak nih yang nanyain brand, ada lebih dari 3 nih. Wah, aku nggak tahu, belum lihat saudara-saudara. Nah, ini tanya dengan analisnya terkait. Ini jadi IPO yang lumayan banyak diincar ya, karena emang timingnya nih tentang EBT ini pas banget ya dia. EBT pas banget ya. 100 triliun ya up to untuk market cap-nya. Oke. Nah, ada yang juga nih konstruksi juga pada lumayan banyak nih yang nanya. Konstruksi ya tergantung pemerintah ya. Aku lihat konstruksi on fundamental, perubahan shifting makro nggak terlalu banyak yang bisa aku betting at, nggak ada. Ini pretty hard to form a view.
Tapi ya kalau ceritanya dari yang kemarin sentimennya jelek banget jadi biasa aja ya memang bakalan bikin naikin gitu. Oke. Jadi akan lebih normalize ya. Makanya kita lihat Lebih normal lagi. Jadi kalau aku bilang ini tuh distress investment. Jadi anyone who wanna go to di construction ini bisa jadi bagus, terus bisa jadi nggak jadi juga. Bisa jadi nyangkut lama juga. Kita sama-sama harus tunggu ya. Walaupun memang ada urgensi adanya pendirian IKN, tapi bagaimana cara pemerintah mengeksekutnya? Kalau aku sekarang, aku sih nggak lihat ada apa namanya ya, yang benar-benar bisa kita betting lah kira-kira. Oke, menarik. Juga nih, ya, pulp and paper ada pandangannya nggak? Mungkin karena itu supply sudah bottoming. Supply sudah bottoming, dan kalau terkait dengan grup-grup yang besar itu bahwa investasi barunya kemungkinan akan ningkatin margin ya. Aku sih pada dasarnya ya oke ya. Dan juga belum ini ya, apa namanya, sahamnya udah terdiskon terlalu lama. Oke, makanya itu dari segi supply-nya dan investasi barunya ya, yang makin menarik. Nah, ada yang nanya, kalau rupiah nih, juga ada potensi risknya yang kita hadapi adalah depresiasinya rupiah ya. Nah, kalau perkiraannya nih, rupiah bakal main di level berapa? Aku lihat akhir tahun ini rupiah akan 15.500, lebih depresiat lagi daripada sekarang. Sekarang kan masih 15.300. Oke. 15.500 ya, sekitar situ. Iya. Oke. Nah, ada juga nih, kemarin ini kan kita dengar ada rilis produk baru nih by BI ya, namanya yang SRBI nih. Nah, sebenarnya itu apa sih dampaknya untuk ekonomi Indonesia? Nah, SRBI itu sebenarnya itu adalah merupakan sebuah instrumen moneter kontraktif. Nah, itu ada di statementnya BI. Nah, kalau kontraktif itu tujuannya apa? Tujuannya tentunya ini buat ngurangin likuiditas di perbankan, Bapak Ibu. Jadi, kalau ngurangin likuiditas di perbankan, ini pada akhirnya itu tujuannya itu adalah gimana caranya rupiah ini bisa stabil. Rupiah ini bisa stabil, tapi memang mungkin pertumbuhan loan growth dan ada ketersediaan likuiditas itu cenderung terbatas. Ini yang apa namanya ya, dampak dari dihadirkannya SRBI ini. Tujuan akhirnya, ultimate-nya adalah untuk menjaga kestabilan rupiah. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah ini akan bisa immediate stabil? Nah, tergantung nanti prospek neraca dagang. Karena itu kedepannya aku sarankan kalau untuk makro, data yang paling penting dilihat bukan hanya dari globalnya aja, tapi dari lokal itu kita harus lihat itu neraca dagangnya. Kalau kita sih punya pandangan neraca dagang kita akan cenderung turun dalam beberapa bulan ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya membawa dampak yang positif juga ya untuk rupiah kita untuk menstabilkan. Oke, nih. Jadi ada nggak tips untuk strategi nih untuk teman-teman nih di saat market seperti ini sekarang? Ada nggak tips untuk teman-teman? Apakah tips saya untuk teman-teman di market yang seperti ini, pengalaman ya, dari pengalaman, saham, kalau kita banyak pegang saham, ini kan marketnya nggak menentu sebenarnya ya. It can be up, it can be down. Kalau punya sahamnya itu diversifikasinya kebanyakan di kondisi kayak gini, itu cenderungannya itu lebih nggak cuan dibandingkan kalau investasi kita itu rada concentrated. Jadinya kalau kata aku, kita udah lihat ini CPO bakal bagus, oil and gas bakal bagus, pulp and paper oke. Kalau kata aku, nggak ada salahnya kita terkonsentrasi portofolio kita di sektor-sektor tertentu. Kenapa kita harus rada konsentrasi? Karena ada resiko makro yang bisa nge-drag down indeks as a whole. Gara-gara rupiahnya sudah mulai melemah nih. Nah, karena itu kita harus betting di tempat-tempat yang mungkin porsi investornya itu aktif investornya itu belum banyak dan masih bisa ada upside-nya. Itu yang kita lihat kondisi sekarang. Kalau aku sekarang justru lihat big cap itu cenderung beresiko di fase market seperti ini. Kita harus lakukan bottom up. Kita tadi cerita ada bottom up story di oil and gas, bottom up story di CPO, di pulp and paper juga ada bottom up story. Itu aku lihat jadi hal yang lebih bisa dipegang dibandingkan kondisi makro sekarang.
Kondisi makro kita bagus, tapi di kondisi sekarang dengan arah US Treasury yield yang masih 4%, menurut kita tidak cukup. Oke, jadi kuncinya adalah kita lebih diversified ya, lebih konsep. Enggak, jangan terlalu banyak, jangan terlalu diversified. Biasanya punya 10 lebih saham kan. Itu biasanya lebih merugikan di kondisi market kayak gini. Oke, jadi mungkin Kita dari hanya sektor beli yang kita convince. Kita hanya beli kita convince. Technical oke, ada upside. Kayak ini aku beli 2-3 bulan lagi walaupun market turun dia bisa naik, ada cerita spesifiknya, itu yang kita beli. Dan memang jumlahnya itu makin sedikit dibandingkan 3 bulan atau 4 bulan lalu. Nah, kita harus paham tuh. Oke, jadi kalau kita lihat dari top down, bottom up, itu tadi yang kita udah bahas ya, long commodity yang bagus. Top down call itu lagi nggak laku nih. Top down call lagi nggak laku. Ini aku sebenarnya lagi nggak laku nih sebenarnya. Harusnya itu yang laku itu orang kayak kemarin aja Karel itu bahas particular stock. Stok ini bisa jalan sekalipun indeksnya stagnan. Ini yang harus kita pegang. Oke, jadi ini emang kita harus cepat-cepat beradaptasi ya. Kita Cepat-cepat 2 bulan kita harus cepat-cepat beradaptasi. udah beda nih ya, Om. Jadi Udah beda. Aku lihat juga kalau pengalaman yang ngerasain trading kayak di sini makin painful Tere sebenarnya. Dengan volume market yang kayak gini, you feel it, right? ya, Iya. iya. Volume kayak gini, lu kalau seandainya kita trading ada diversify-nya kebanyakan, cerita on 1 atau 2 news yang panjang newsnya mungkin 1 minggu paling lama, itu aku bilang nggak akan merasa sih, bisa lebih banyak downside-nya daripada upside-nya. But kalau kita ada lihat sesuatu yang structural, itu lebih oke, lebih nampol, lebih berasa lah. Jadinya gini, dengan likuiditas market yang tipis, kita justru harus, ini ya di kondisi kayak gini, kita justru harus bersiap dengan perubahan struktural, dan ketika volume marketnya gede lagi, kita nanti harus dalam kondisi cuan lebar, itu kondisinya sekarang. Kira-kira seperti itu. Oke, wah. Thank you banget nih, useful banget ya. Kalau nih teman-teman mau nanya, dengan kenaikan suku bunga USD di Bank Jepang, apakah yen akan melemah? Kalau aku lihatnya pelemahan yen udah terbatas nih, harus habisnya habis ini yen menguat ya. Tapi yang paling penting itu kita tunggu BOJ kapan naikin bunga. Itu paling penting tuh. BOJ naikin bunga, yen ini terbang. Ini yen ini lagi kalau main ketapel ini lagi ditarik ketapelnya nih. Batunya lagi dimasukin ke ketapel, ke karetnya lagi ditarik ke belakang. Itu yang kejadian, yen ini lagi melemah. Once bunganya turun, ini bisa melesat. Itu nanti yang harus sama-sama kita perhatikan dalam 2-3 bulan ke depan. Kira-kira gitu. Oke, BOJ ini bank sentral yang cukup kekeh ya. Tidak seperti yang lain. Oh, kekeh. Tapi by the end they have to lift the interest rate by the end. Udah nggak ada pilihan lain. Oke. Oke nih, hari ini banyak banget nih insight-nya. Apapun pertanyaannya bisa loh jawab. Bisa loh, ada aja pertanyaan jawab. Bisa aja. Kan ya aku nggak tahu, kan aku juga bilang nggak tahu tadi. Oke. Nah. Oke, mungkin sebelum kita akhiri juga, mungkin ada closing statement terakhir gak nih? Oke, closing statement terakhir, aku sih mau cerita ya. Dia rekan-rekan our investor family. Kalau aku lihat IHSG sekarang ya masih ada upside-nya, tapi at current situation aku lihat kita udah mulai rada-rada ada di end of this cycle. Jadinya benar-benar di kondisi sekarang ini seize your moment. Masih ada potensi upside di particular stock dan sektor-sektor tertentu, tapi kita udah harus aware kalau pressure rupiahnya itu makin meningkat, itu bisa terjadi juga koreksi yang lumayan tajam. Pesan saya itu dia ya, stay healthy, keep invested, be aware on any situation. Thank you. Keren banget nih. Wah, oke, pasti teman-teman hari ini semoga dapat insight yang banyak ya, udah dapat gambaran, tadi dibahas banyak banget sektoralnya. Thank you banget malam hari ini, stay healthy, semoga teman-teman di sini juga cuan selalu ya. Dan ikutin terus nih update dari Trimegah, karena nanti meetingnya nanti akan kita bahas di Trim Daily, nanti ada di komunitas dan juga di Trim Ideas, jadi pantauin terus IG Live kita juga. Oke teman-teman, thank you, selamat malam. Oke, thank you, selamat malam.